Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jawa suara Bu Yurnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barusan sudah kita perdengarkan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh ibunda kita, Ibu Yursilis. Baiklah, untuk memulai materi hari ini, akan diawali dengan Ibu Rosdialena dulu atau Ibu Yur? Rosdialena dulu, Bu Indah. Oh ya, baik. Kali ini materi yang akan ditampilkan oleh Ibu Rosdialena dengan judul berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran, yaitu kurikulum K13 dan KKNI. Baiklah, kita persilakan kepada Ibu Rosdialena untuk memberikan presentasinya, menyampaikan presentasinya di hadapan kita semua. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah mulai, Pak Prof. Sudah mulai ya? Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah mulai? Sudah, Pak. Sudah mau. Sudah, Pak. Pak Kusim udah gabung kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai presentasi, Pak. Lanjut, Pak. Sekarang aku. Ya, silakan Ibu Rosdialena.
bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengurus kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Syafri Nurdin MPD dan Bapak Dr. Muhammad Qasim Agi. Alhamdulillah sudah bergabung pada pagi menjelang siang ini bersama kita dalam mata kuliah pengembangan inovasi dan kurikulum. Saya akan membahas di materi pertama di pertemuan yang ke-14 ini tentang kurikulum pembelajaran, yaitu tentang kurikulum 13 dan kurikulum KKNI. Sebelumnya saya mau share screen berkaitan dengan materi kita hari ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu Lena. Oke. Baik, kita lanjutkan di pendahuluan. Kita membahas yang pertama adalah di pendahuluan, pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian kita lihat kerangka kurikulum 13. Yang pertama kita berangkat dari sebuah pengertian, karena ini adalah dasar untuk kita mengetahui apa itu dan bagaimana itu kurikulum 13. Nah, K13 atau kurikulum 13 atau yang disingkat dengan K13 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, themes, konsep, and topic, baik dalam bentuk within single discipline, arose several discipline, and within and arose across learners. Dengan kata lain, K13 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kemudian landasan kurikulum 13 itu ada beberapa. Yang pertama adalah landasan yuridis. Ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembang kurikulum yang mengharuskan adanya pengembang kurikulum baru. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga landasan teoritik, ini memberikan dasar-dasar teoritik pada pengembang kurikulum sebagai dokumen dan proses. Kemudian yang keempat adalah landasan empirik, yaitu memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Tujuan pengembangan K13. Ada 3 konsep tentang pengembangan K13. Yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu substansi kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, K13 sebagai suatu sistem dari sekolah, pendidikan, bahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah K13 sebagai suatu bidang studi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan K13. Prinsip utama pengembangan K13 adalah didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian kita masuk lagi kepada aspek penilaian K13. Ada aspek pengetahuan, ini merupakan aspek yang ada dalam setiap materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang pengetahuan. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilan, ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan suatu
soal atau proyek sehingga siswa dapat melatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Kemudian yang ketiga, ada aspek penilaian sikap dan perilaku. Ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku proses peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian karakteristik ke-13. Yang pertama ada mengembangkan keseimbangan antara penyeimbang sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Berikutnya, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, nextnya kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dan mata pelajaran. Kemudian, ada kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian, disebut dengan organizing elements. Kemudian ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Proses pembelajaran K13. Nah, proses pembelajaran K13 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kemudian penilaian K13 yang sudah disinggung juga bahwa ada yang pertama itu adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, nah inilah teknik dari penilaian keterampilan itu. Ada praktik, ada produk, ada proyek, ada portofolio. Ini lebih lanjut ada penjelasannya dalam makalah. Silakan Bapak Ibu lihat dalam makalah penjelasannya ini. Kemudian next-nya ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI 1 dan KI 2. Ini skema penilaian sikap. Jadi ada utama, ada penunjang. Nah, dalam utama itu ada observasi, kemudian observasi itu oleh guru mata pelajaran, kemudian ada juga observasi yang dilakukan oleh kelas. Kemudian ada penunjang itu penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Insya Allah penjelasan juga ada dalam makalah. Kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam ini, di dalam skema penilaian sikap, bahwa penilaian diri itu dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri. Ini terkait dengan siswa itu sendiri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam berperilaku. Kemudian ada penilaian terteman. Ini merupakan teknik penilaian dilakukan oleh seorang siswa, artinya antar siswa ya, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian ada kelebihan K13. Kelebihan K13 ada beberapa. Yang pertama, siswa dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, penilaian yang mengacu pada seluruh proses pembelajaran yang terkandung dalam 3 ranah kompetensi siswa. Kemudian adanya penanam karakter dan kepribadian terintegrasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian kompetensi pembelajaran diterapkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Karena kelebihannya juga cukup banyak, saya meringkas saja. Kemudian ada pembelajaran secara kontekstual, kemudian tentunya ada semacam meningkatkan motivasi melalui kompetensi belajar. Yang jelas di sini juga guru sebagai fasilitator, kemudian juga termasuk meningkatkan kreativitas guru, kemudian ada student center learning, adanya koordinasi dan survive daerah. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kekurangan dari K13 tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Metode yang disampaikan terlalu banyak sehingga tidak maksimal penyampaian dalam pembelajaran. Ya, ini kita lihat kalau diperhatikan ini contohnya
di dalam pelajaran tingkat sekolah dasar. Biasanya tingkat sekolah dasar itu didasarkan kepada tema, dan temanya cukup tebal bukunya, satu tema itu juga cukup tebal, sehingga inilah materi yang disampaikan terlalu banyak, sehingga siswa tidak menangkap dengan jelas apa yang diceritakan dalam masing-masing tema itu. Kemudian beban belajar bagi siswa maupun guru sangat banyak. Kemudian berikutnya adanya semacam kecemasan yang diakibatkan oleh beberapa mata pelajaran yang dia hapus. Penguasaan teknologi informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari kurikulum K13. Bahkan yang paling penting adalah tingkat keaktifan siswa belum merata, karena kekurangan kreativitas dalam pengembangan antara perkotaan dengan pedesaan. Kemudian yang jelas belum semua guru memahami sistem penilaian dalam penilaian sikap dan keterampilan dalam K13 itu sendiri. Dan yang paling jelas adalah citra sekolah dan guru menurun jika tidak berhasil dalam menjalankan K13. Kalau tadi ada keunggulan ekstrakurikulernya adalah pramuka, sementara kekurangan dalam kegiatan pramuka bagi siswa yang tidak menyukai pramuka, ini sebagai sesuatu yang dianggap sebuah keterpaksaan bagi yang tidak menyukai. Kemudian kita masuk kepada kurikulum KKNI. Nah, KKNI diistilahkan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ini dari level 1 sampai 9 menjadi acuan untuk pembangunan sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia. Pengakuan kualifikasi tidak hanya mengacu pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan didapat di luar pendidikan formal. Kemudian pembelajaran mandiri dan pengalaman kerja. Nah, kalau kita lihat pengertian KKNI itu sendiri adalah kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Tujuan dari pengembang KKNI tentunya untuk mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah, tetapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas, apakah secara formal, non formal ataupun informal, yang akuntabel dan transparan. Manfaat dari pengembang KKNI ini ada 3 strategi pengembang KKNI. Yang pertama, KKNI menganut strategi kesetaraan dan kualifikasi seseorang yang diperoleh dari dunia pendidikan formal, non formal, informal, dan pengalaman bekerja. Kemudian yang kedua, KKNI mengakui kualifikasi pemegang ijazah yang akan bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, pertukaran pakar dan mahasiswa lintas negara atau pemegang ijazah dan luar negeri yang bekerja di Indonesia. Yang ketiga, KKNI mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi, baik yang berada pada jalur pendidikan akademik, vokasi, profesi, serta melalui pengembang karir yang terjadi di strata kerja, industri, atau asosiasi profesi. Nah, inilah semacam bagian tentang deskripsi jenjang kualifikasi KKNI menurut Perpres nomor 8 tahun 2012. Kita next, penerapan kurikulum berbasis KKNI. Dalam menganalisis masalah penerapan, mengartikan penerapan atau implementasi sebagai suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kemudian berkaitan dengan penilaian KKNI, ada semacam prinsip evaluasi dalam kurikulum berbasis KKNI, kemudian mekanisme penilaian dan prosedur penilaian. Kalau kita perhatikan kurikulum atau katakanlah KKNI ini, kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini diterapkan kepada perguruan tinggi, yang mana di sini akan ada diistilahkan dengan kesesuaian kurikulum dengan
kurikulum pembelajaran dengan output atau katakanlah ketersediaan lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, penilaian dari KKN ini mekanisme penilaian dan prosedur penilaian. Terakhir, mungkin memang dari penyampaian makalah yang saya presentasikan ini belum sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk itu, ketika saya menyampaikan tidak secara lebih rinci, mudah-mudahan di dalam makalah bisa Bapak Ibu bahas berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Satu lagi, sedikit lagi, kenapa tadi saya katakan untuk perguruan tinggi, karena ada istilahnya namanya pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan, yaitu melalui penetapan profil lulusan, kemudian merumuskan learning outcome, kemudian merumuskan kompetensi bahan kajian, termasuk pemetaan learning outcome, bahan kajian, kemudian pengemasan mata kuliah, penyusunan kerangka kurikulum, kemudian termasuk penyusunan rencana perkuliahan. Dan ini tujuannya adalah untuk setelah lulus mahasiswa itu perlu adanya yang namanya pengembangan kemampuan kerja, kemudian pengetahuan, dan ada semacam manajerial dan tanggung jawab. Nah, kemampuan tersebut harus dijabarkan dalam sebuah capaian yang disebut dengan learning outcome pada setiap mata kuliah di program studi. Artinya di sini, setiap mata kuliah yang ada dalam yang ditawarkan oleh sebuah perguruan tinggi kepada mahasiswa, apakah itu jurusan, terlepas dari apapun itu jurusannya, mesti memperhatikan yang namanya capaian sebuah pembelajaran. Artinya apa yang dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan profil lulusan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan deskripsi tiap jenjang KKN ini sebagaimana yang bagian saya sampaikan tadi berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2012, itu ada dalam penjelasan dalam makalah di halaman 38. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Dan kalau ada kekurangan yang terdapat dalam makalah saya, kita rasanya perlu didiskusikan, mungkin untuk menambahkan apa yang belum sempurna dari makalah yang saya buat ini, karena tidak ada gading yang tidak retak. Terima kasih. Demikian saja saya kembalikan kepada moderator. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosdia Lena yang sudah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita semua, yang sudah memaparkan mengenai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran K13 dan KKNI. Baiklah, yang berikutnya makalah yang akan disampaikan oleh Ibu Yursilis yang berkaitan juga dengan jenis inovasi dalam kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran blended learning. Kepada Ibu Yursilis, kita persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Safruddin Nurdin dan Bapak Dr. Qasim selaku dosen pembimbing kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu peserta kuliah,
PIB dengan mata kuliah yaitu kurikulum pengembangan dan inovasi kurikulum. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dipertemukan kembali dalam Zoom ini dalam rangka membahas tentang pengembangan dan inovasi kurikulum. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita unjukkan kepada arwah junjungan kita, yakni yang Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Prof dan Bapak Doktor yang kita hormati, izinkan saya yaitu membacakan makalah sekaitan dengan berbagai jenis inovasi kurikulum. Di sini kita memfokuskan pada blended learning dan pembelajaran daring. Baiklah, kita akan bacakan pendahuluan daripada makalah kita ini, yaitu yang pertama, kurikulum merupakan faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan. Kemudian kurikulum dapat diterapkan dengan baik jika didukung dengan model pembelajaran yang tepat. Kemudian model pembelajaran blended learning dan pembelajaran daring dapat digunakan pada pembelajaran online maupun offline untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, apa yang dikatakan dengan pembelajaran blended learning? Menurut Discourse, pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web. Kemudian menurut Tur, dia mendefinisikan bahwa pembelajaran blended learning sebagai acuan dari teknologi e-learning dan multimedia. Kemudian menurut Graham, dia mengatakan bahwa blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran face-to-face atau pembelajaran tatap muka. Kemudian yang dikatakan dengan pembelajaran daring adalah pembelajaran dalam jaringan, atau menurut Ramli mengatakan bahwa pembelajaran daring itu adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara sebagai sarana komunikasi secara daring. Kemudian Sofiana mengatakan pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi untuk memudahkan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh. Jadi, pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau pembelajaran konvensional seperti ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan pembelajaran daring adalah pembelajaran secara online dengan menggunakan jaringan atau aplikasi untuk memudahkan pendidik dan peserta didik melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian kita masuk yaitu tujuan pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk berkembang lebih banyak di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Terus, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Kemudian mengatasi masalah pembelajaran yang
membentuk penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian komponen pembelajaran blended learning ini ada 3. Yang pertama pembelajaran secara online atau disebut juga dengan istilah online learning. Kemudian pembelajaran tatap muka atau face to face. Kemudian pembelajaran mandiri atau individualized learning. Terus jenis interaksi pada pembelajaran blended learning ini adalah 1. Interaksi peserta didik dengan konten merujuk pada penggunaan yang terikat dalam informasi instruksional. Yang kedua, interaksi peserta didik dengan interface teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi lain. Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online. Yang ketiga, interaksi dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing dan mendukung peserta didik. Kemudian yang keempatnya ada interaksi peserta didik dengan interaksi pendidik dengan peserta didik. Terus tahapan blended learning. Ada 3 bentuk tahapan blended learning ini. Yang pertama adalah seeking of informasi, yaitu mencakup pencapaian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun secara offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademis. Pendidik atau fasilitator berperan memberikan masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien. Yang keduanya adalah acquisition of informasi, yaitu peserta didik secara individu maupun secara kelompok kooperatif, kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran dalam pikiran peserta didik, kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya dengan menggunakan fasilitas. Kemudian yang ketiga dalam bentuk seizing atau of knowledge, yaitu mengkonstruksikan atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Itu tahapannya. Kemudian bentuk-bentuk pembelajaran daring ini, kemudian bentuk-bentuk pembelajaran daring. Yang berikutnya kita yaitu masuk kepada masalah pembelajaran daring, yaitu kita masuk yaitu bentuk-bentuk pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang bentuk-bentuknya yang pertama adalah pembelajaran e-learning, kemudian pembelajaran mobile learning, kemudian pembelajaran quantum learning, dan pembelajaran Google Classroom. Ini penjelasan ini ada dalam makalah. Terus komponen-komponen pembelajaran daring. Yang pertama adalah strategi pembelajaran seperti kolaborasi, refleksi, permainan, peran, eksplorasi, dan lain-lain. Kemudian model pendidikan seperti pendidikan terbuka, fleksibel, dan terdistribusi, dan lain-lain. Terus yang ketiganya adalah teknologi pembelajaran
seperti perangkat komunikasi, kemudian perangkat multimedia, kurs manajemen sistem, dan ekronus dan sinkronus dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah pembelajaran daring. Adapun langkah-langkah pembelajaran daring, yang pertama guru menyiapkan pelajaran via daring atau melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian yang kedua, guru mengundang peserta didik bergabung pada WhatsApp grup kelas dan membagikan kode Google Classroom. Kemudian yang ketiga, guru melakukan absensi untuk memastikan kesiapan dan kehadiran seluruh peserta didik untuk menerima materi. Terus yang keempat, guru menyajikan dan menjelaskan materi pembelajaran melalui WhatsApp dan Google Classroom. Kemudian guru mengirimkan bahan ajar pada peserta didik. Guru memberikan penugasan harian untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi atau peserta didik. Kemudian guru memberikan evaluasi dan penjelasan terhadap materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Mungkin itulah kira-kira gambaran dari isi makalah kita sekaitan dengan masalah pembelajaran blended learning dan pembelajaran daring. Terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yursilis yang sudah memberikan presentasinya kepada kita semua berkaitan dengan pembelajaran blended learning dan pembelajaran daring. Baiklah, untuk menghangatkan suasana diskusi kita hari ini, kita minta kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukannya. Ya, yang pertama Bapak Antoni Haikal, kemudian Ibu. Izin Bu Moderator. Ya, Bu Atun. Satu lagi siapa? Bu. Izin Bu Moderator. Ya, Halimah, Bu Rika. Baiklah, kita minta yang pertama dulu Bapak Antoni. Silakan Bapak. Terima kasih moderator. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Safrudin Nurdin, MVD, Bapak Dr. Muhammad Qasim, MA, selaku dosen pengampu kita pada siang hari ini, rekan-rekan peserta diskusi yang telah hadir bersama kita. Tentunya kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin masih menjadi hal yang pasti kita diskusikan pada pagi ini. Yang pertama, untuk penyaji makalah yang pertama, itu berbicara masalah kurikulum ke-13. Di dalam makalah halaman 3 itu ada beberapa istilah yang disebutkan, yaitu kurikulum yang mengintegrasikan skill, teams, konsep, dan topik. Semua tentunya istilah-istilah itu punya dasar pengambilannya. Karena setiap apa yang kita bahas, itu paling tidak ada landasan berpikir kita. Sementara kita tahu kalau istilah-istilah lain yang kita masukkan ke dalam sebuah makalah, mungkin kurikulum inovasi itu memang berasal dari istilah-istilah yang dipakaikan oleh dari luar. Sementara kurikulum 13 ini adalah kurikulum yang dikembangkan oleh akademisi Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman ke depannya. Ya, mungkin ini apakah istilah ini punya rujukan dan dasar sehingga timbul suatu gagasan untuk memasukkannya ke dalam makalah. Yang pertama. Yang kedua, setiap pengembangan kurikulum tentunya ada kendala dan hambatan. Tetapi di sini secara akademisi juga, supaya kita berpikir logis, setiap sesuatu yang kita tulis menjadi suatu referensi yang bisa kita debatkan, tentunya ada hal-hal yang membuat kurikulum ini sukses. Saya pikir walaupun ada kendala-kendala tadi, apa kira-kira kesuksesan sebuah pengembangan kurikulum, terutama kurikulum ke-13, berdasarkan analisa akademis para ahli, kemudian dianalisa oleh penulis itu sendiri. Kemudian, kalau kita melihat kurikulum ke-13 ini, ada banyak
sementara tujuannya tentunya ada sebuah pengembangan kurikulum. Tadi sudah disampaikan ada 3 hal yang menjadi tujuan pengembangan kurikulum. Apakah pengembangan ketiga hal itu meliputi kepada hal-hal yang disebut dengan pengembangan soft skill dan hard skill? Nanti kalau memang sama dengan tujuannya, mohon diberi pengertian dan pemahaman kepada kami tentang hard skill dan soft skill yang sama dengan tujuan itu. Ya. Sementara di dalam banyak pembahasan yang saya coba melihat beberapa buku, termasuk salah satu bukunya adalah Emuliana, pengembangan kurikulum K13 dan inovasinya. Tujuan pengembangan kurikulum itu pertama adalah untuk hard skill dan soft skill. Ya. Sementara dalam penulis tadi menyampaikan ada 3 tujuan. Ini berdasarkan analisa dari referensi-referensi yang bisa mungkin penulis sampaikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, tentunya setiap pengembangan kurikulum ada 4 pertanyaan saya. Ada 4 pertanyaan saya. Apa saja elemen-elemen utama yang mengalami perubahan terkait dengan kurikulum 13? Karena itu ada, kalau tidak salah itu ada 4 elemen. Mohon nanti dijelaskan kepada kita elemen-elemen apa aja yang mengalami perubahan terhadap kurikulum K13. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang yang pertanyaan nomor 2, tapi untuk sementara saya coba ringkas pertanyaan dari Bapak Antoni. Yang pertama tadi mengenai istilah yang disampaikan dalam pengertian kurikulum K13 tadi, kan ada istilah dalam bahasa Inggris tadi kalau tidak salah skill ya, term, konsep, atau yang dimaksud across several discipline and within and across learners. Apakah itu yang dimaksud? Kemudian maksudnya ketiga istilah tersebut apakah ada landasan landasan hukum, maksudnya apakah memang ada ketentuan dari pakar atau ahli, makanya dimasukkan dalam istilah pengertian K13 ini. Bukankah begitu? Pertanyaan dari Bapak Antoni. Lanjut. Ya, yang kedua, kemudian yang keduanya yang belum jelas. Yang ketiga, tadi pertanyaannya ada 3 hal tujuan pengembangan kurikulum. Nah, apakah ketiga hal tujuan pengembangan kurikulum tersebut ada kaitannya dengan high skill atau kemampuan tingkat tinggi dan kemampuan yang maksudnya soft skill yang rendah ya? Nah, soft skill dan hard skill. Ya, nggak tahu juga nih maksudnya high skill nih, soft skill nih saya juga belum paham juga. Maksudnya ketiga tujuan pengembangan itu apakah sesuai dengan high skill dan soft skill itu? Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Bukan begitu Pak Antoni? Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang keempat, apa saja elemen-elemen utama yang mengalami perubahan kurikulum K13 tersebut? Begitukah pertanyaannya? Ya. Ah, ya. Yang pertanyaan kedua. Jadi setiap pengembangan kurikulum ya tentunya tidak kita katakan sukses secara keseluruhan. Tentunya para ahli juga telah menguatkan bahwa kurikulum K13 ini itu mengalami perkembangan, kemudian ada beberapa kunci kesuksesan pengembangannya. Itu di antara kunci kesuksesan itu apa saja yang meliputi kunci kesuksesannya. Kalau kemarin kita sudah berbicara masalah hambatan, nah di sini ada kunci kesuksesannya. Ya, sebenarnya hampir ketiga aspek yang kita bicarakan ini ada kaitannya dengan hari ini gitu. Terima kasih. Baik. Nah, intinya apa saja kunci kesuksesan dari kurikulum K13 ini. Nah, itu dari pertanyaan Antoni sudah diperjelas dan diperinci. Semoga pemakala bisa memahami. Ini khusus untuk pemateri yang pertama tadi. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Atun, Ibu Rabiatul Adawiyah. Silakan, Bu. Bu Atun, ada di tempat? Kalau tidak, lanjut dulu kepada Ibu Rika. Silakan Ibu Rika. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Prof dan Bapak Dokter selaku dosen pembimbing mampu mata kuliah kita pagi hari ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu PIB. Langsung saja pada pertanyaan saya di sini, mohon izin untuk bertanya pada Bu Pemakalah masalah kurikulum KKNI dengan kurikulum K13. Yang kami ragukan di sini tentang apakah
Sebentar. Apakah keterkaitan antara kurikulum K13 ini dengan KKNI? Karena untuk pelaksanaannya mahasiswa yang intinya mahasiswa yang kita ajarkan dengan kurikulum KKNI, kemudian dia akan dilepaskan ke lapangan dan dia akan menemukan kurikulum K13 di sekolah sebagai pendidik gitu. Jadi apa-apa saja keterkaitannya. Itu memang tidak ada atau memang kalau memang ada mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, apa saja indikator-indikator penting yang harus kita pahami dalam menggunakan kurikulum K13 ini di perguruan tinggi. Karena untuk pelaksanaan kurikulum K13 ini perguruan tinggi itu sangat sulit untuk menerapkannya. Bahkan mungkin baru-baru setahun 6 bulan inilah semua perguruan tinggi sudah melaksanakannya gitu. Bahkan kampus kami pun sampai saat ini masih ragu untuk melaksanakan untuk pelaksanaannya gitu. Indikator besar yang harus dilaksanakan itu apa saja gitu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan Bu Rika mungkin bisa saya ringkas. Yang pertama tadi, apakah keterkaitan antara kurikulum K13 dengan KKNI ya? Nah, kemudian indikator apa saja yang bisa kita lakukan dalam menerapkan kurikulum K13 dan KKNI atau KKNI saja? KKNI saja. Ya, indikator apa saja yang kita lakukan dalam penerapan KKNI ini? Oke, nah mungkin ini untuk pemakalah yang nomor 1 juga pertanyaannya. Nah berikutnya Ibu Halimah, silakan. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Safruddin dan Bapak Dr. Muhammad Qasim serta rekan-rekan sekalian. Mungkin langsung saja saya kepada pertanyaan. Ini juga yang pertanyaan pertama ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang telah disampaikan Bu Rika, ya, yakni apakah ada kaitan atau hubungan antara K13 ini dengan KKNI. Kalau memang toh ada, kira-kira apa sih landasan hukumnya keterkaitan antara dua kurikulum ini, baik K13 maupun KKNI? Apa landasan hukumnya? Kalau memang toh ada keterkaitan, misalnya ada linearitas, nah ini dasar hukumnya apa gitu. Nah ini yang pertama. Dan yang kedua, semenjak adanya perguruan tinggi Islam kira-kira di tahun 1950-an, nah apakah ada pengembangan inovasi kurikulum dari KKN itu sendiri? Nah kalau kita lihat untuk tingkatan sekolah itu kan ada banyak pengembangan inovasi kurikulum, contohnya seperti pada saat sekarang ini K13, sebelumnya ada KTSP, ada KBK, bahkan ada CBS yang lalu-lalu, ya kan? Nah untuk KKN ini apakah juga ada pengembangan inovasi kurikulumnya? Kalau memang ada apa gitu, mungkin bisa disampaikan oleh pemakalah berkaitan dengan KKN ini. Mungkin itu saja Ibu Moderator yang ingin saya tanggapi berupa pertanyaan berkaitan dengan makalah Bu Lena. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Halimah yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Kalau boleh saya ringkas di sini pertanyaan Bu Halimah hampir sama dengan pertanyaan Bu Rika. Kira-kira apakah memang ada keterkaitan antara K13 dan KKN ini? Kalau memang ada, apa landasan hukumnya atau dasar hukumnya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada inovasi kurikulum itu sendiri terkait dengan pendidikan Islam atau perguruan tinggi Islam? Maksudnya Bu Halimah, apakah ada inovasi kurikulum khusus yang berkaitan dengan pendidikan Islam dalam perguruan tinggi KKN ini? Itukah maksudnya? Iya, maksudnya KKNI di lembaga perguruan tinggi Islam kan ada KKNI, Bu. Nah, kalau untuk sekolah kan ada KTSP, K13. Nah, apakah ada juga KKN ini pengembangan inovasi kurikulumnya seperti itu? Kalau memang ada, mungkin bisa dipaparkan. Iya, di perguruan tinggi, khusus untuk perguruan tinggi itu. Oke. Baik, mungkin sudah jelas itu pertanyaannya. Ini juga pertanyaan untuk pemakalah 1 kayaknya ya. Bertubi-tubi. Baiklah, pertanyaan terakhir untuk Ibu Rabiatul Adawiyah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama itu terkait dengan kurikulum K13. Sejauh ini sudah berjalan kurang lebih 9 tahun kurikulum K13 itu sendiri. Namun masih banyak kelemahan yang kita jumpai saat di lapangan. Jadi bagaimana menurut pemakalah terkait kurikulum K13 ini atau cara meminimalisir dari kekurangan-kekurangan dari kurikulum K13 sehingga sebelum masuknya kurikulum baru yang sedang dicanangkan oleh pemerintah yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bagaimana meminimalisir kelemahan-kelemahan dari kurikulum K13. Lalu bagaimana pandangan pemakalah terkait dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang akan dicanangkan terkait dengan pembelajaran PAI. Sebelum kurikulum 2013, pembelajaran khususnya pembelajaran Al-Quran itu ada jam khususnya. Tetapi ketika di kurikulum 2013, jam khusus dari pendidikan Al-Quran itu sendiri dihapuskan. Lalu untuk kurikulum Merdeka Belajar, dengar ceritanya untuk jam PAI itu sendiri berkurang sehingga menjadi 2 jam. Jadi bagaimana tanggapan pemakalah terkait dengan isu dari kurikulum yang ada yang telah berlaku, mulai dari itu KTSP ada pendidikan Al-Quran, di K13 dikurangi, dihilangkan, di kurikulum Merdeka Belajar jumlah jam PAI itu dihilangkan. Itu untuk pertanyaan kedua. Berikutnya untuk pertanyaan ketiga terkait dengan pembelajaran blended learning ini, menurut pemakalah apa bentuk kesuksesan yang telah diraih selama pembelajaran blended learning dan daring ini? Lalu pada saat sekarang blended learning atau daring ini sudah tidak begitu sempurna untuk diterapkan di sebuah sekolah. Contohnya saja di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman itu rata-rata pembelajaran daring sudah tidak ada lagi, rata-rata sudah melaksanakan tatap muka. Jadi apakah bisa pembelajaran blended learning dan daring ini diterapkan atau tetap dipakai ketika sudah suasana yang memungkinkan seperti ini, atau apakah tidak tertinggal itu pembelajaran blended learning ini? Padahal kan itu termasuk suatu inovasi yang terbaru dari pemerintah ketika masa pandemi. Sedangkan sekarang pandemi sudah dikatakan sudah mulai membaik. Jadi bagaimana pandangan pemakalah terkait dengan pembelajaran blended learning ini dan daring terkait dengan pembelajaran tatap muka pada sekarang, lalu bagaimana kesuksesan yang telah dicapai atau bentuk inovasi-inovasi yang telah diraih selama pembelajaran blended learning dan daring ini. Mungkin itu saja pertanyaannya untuk kelompok 1 dan 2. Apakah bisa dipahami, moderator? Ya, insya Allah coba dulu diulas. Baiklah, pertanyaan dari Ibu Atun. Yang pertama itu yang berkaitan dengan jam pelajaran khususnya pendidikan agama Islam ya, dari K13 sekarang udah ada pengurangan seperti itu ya. Dari sebelumnya banyak jadi agak sedikit. Nah, bagaimana tanggapan dari pemakalah? Nah, itu untuk pemakalah yang pertama. Kedua, yang berikutnya pertanyaan kedua untuk Ibu Yursilis yang berkaitan dengan pembelajaran blended learning dan daring sekarang, di mana orang sekarang udah mulai tatap muka. Apakah pembelajaran itu masih efektif untuk dipakai saat sekarang atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Atun, bukan begitu Bu Atun? Ada ketinggalan satu lagi Bu moderator terkait dengan cara meminimalisir kelemahan-kelemahan dari kurikulum K13 karena berjalannya sudah kurang lebih 9 tahun yang kita rasakan pada saat ini. Lalu untuk pertanyaan yang tentang blended learning, bentuk kesuksesan yang telah dicapai dari blended learning dan daring ini atau bentuk inovasi yang telah diraih dari blended learning dan daring ini.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atun. Semoga pemakalah sudah mencatat semuanya. Mungkin tidak bisa saya ulas lagi karena dari awal sudah diulas satu-satu. Nah, kita mohon kepada pemakalah 1 untuk memberikan tanggapannya. Silakan Ibu Rosdialena dulu. Baik, terima kasih banyak moderator, Bapak Ibu semuanya. Nampaknya materi yang saya bahas pada hari ini sangat favorit sekali bagi Bapak Ibu semuanya. Terbukti dari semua penanya yang bertanya kepada saya itu pertanyaan itu tertuju kepada saya, tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti ketika saya membahas ini adalah saya expert dalam masalah kurikulum 13 dan KKNI ini. Berkaitan dengan apa yang saya tuliskan di dalam makalah di halaman 3, ada pernyataan itu sebetulnya referensinya lupa saya menuliskannya. Itu ada buku yang ditulis oleh Lulu Endah Purwali, judulnya adalah Panduan Memahami Kurikulum 2013. Itu yang lupa saya memasukkan referensinya kemarin itu. Jadi sehingga itu memang sebagai diketahui bahwa ada istilah kata-kata skill, kemudian term, ada konsep dan topik dalam bentuk vision signal, disiplin across several discipline. Artinya di sini bahwa kurikulum K13 itu adalah sebuah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dikatakan dikatakan sebagai sebuah suatu sistem, atau juga bisa dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu. Artinya di sini dalam K13, kalau kita perhatikan buku tema yang ada dipelajari di tingkat sekolah dasar, kalau saya perhatikan satu tema itu ada membahas dalamnya ada, kalau saya KD1 itu ada membahas tentang keagamaan atau materi agama, kemudian yang jelas itu ada Ketuhanan Yang Maha Esa dibahas di dalamnya, kemudian juga ada pelajaran matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, termasuk juga ada pelajaran IPA dan IPS, termasuk juga PKN. Bahkan itu disandingkan dengan ada buku di tingkat sekolah dasar itu, bukunya nama penerbitnya Erlangga, namanya Bupena, dan itu di satu kesatuan juga di situ dibahas. Artinya kalau tema kelas, contoh di kelas 4, temanya itu ada 1 sampai 9. Nah, kalau di dalam buku Bupenanya itu ada Bupena A, B, dan C, dan D di dalamnya. Dan itu disinkronisasi dengan dengan materi yang ada di tema 1 sampai 9. Nah, ini kan yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Antoni Ekel berkaitan dengan referensi ya, referensi dari pernyataan yang saya sampaikan ketika kurikulum 2013 di halaman 3 itu menyatakan sebuah kurikulum yang terintegrasi dengan mengintegrasikan skill, ya skill tentu saja kemampuan, kemudian konsep, kemudian tema dan topik, baik dalam bentuk sinyal itu diterjemahkan dengan jadi mengkombinasikan antara keterampilan, kemudian konsep, kemudian tema juga topik dalam bentuk sinyal ya. Sinyal itu satu disiplin ilmu, satu kesatuan. Artinya dalam satu tema itu dibahas berbagai topik yang seperti yang saya jabarkan tadi. Nah, itulah yang dikatakan di sini. Itu pertanyaan pertama yang diajukan oleh Pak Antoni berkaitan dengan K13 istilah bahasa Inggris ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah pengembang kurikulum tidak akan sukses kalau tidak ada. Artinya ini kesuksesan, kunci kesuksesan dari K13. Saya bukan pendukung kurikulum 13, saya bukan juga pendukung yang berkembang saat ini ya. Menurut saya setelah saya perhatikan dan saya runut kembali apa yang pernah kita pelajari, mungkin Bapak Ibu juga pernah belajar ketika mempelajari istilahnya dulu di awal saya tahu CBSA. Sekarang ada orang mengatakan catat buku sampai habis dan segala macam. Kemudian berganti dengan yang terakhir sebelum K13 itu adalah KTSP. Menurut beberapa bagian mutu pendidikan yang pernah saya wawancarai itu kata dia menurut dia lebih bagus KTSP dari K13. Ya, walaupun satu persatu buku, walaupun dipisah, tetapi
seorang siswa akan lebih mampu menangkap materi yang disampaikan daripada seperti yang saya sampaikan tadi juga, materinya terlalu banyak sehingga siswa sulit untuk memahami. Inilah keberatan dari siswa. Saya kadang-kadang juga ngeri juga melihat pelajaran di tingkat SD itu ya, bawa buku banyak ke sekolah, kemudian macam-macam yang dibawa, tetapi pasalnya tidak mampu siswa untuk melakukannya untuk tingkat sekolah dasar. Tetapi kalau untuk tingkat SMP saya tidak keragui. Kemudian ada lagi tujuan pengembangan kurikulum. K13 ya. Nah, di dalam makalah yang saya tulis ada tujuan pengembangan K13 itu 3. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, artinya tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana bahan ajar, bagaimana kegiatan belajar mengajar, kemudian bagaimana jadwal dan evaluasi pembelajaran. Dan menurut saya di sini sudah terkandung di dalamnya apakah itu hard skill ataupun soft skill. Kenapa? Karena dalam tujuan pembelajaran itu sudah terkandung yang namanya soft skill. Apa keinginan dari sebuah kurikulum itu sendiri? Seperti saya sampaikan di awal, di dalam pembahasan ada landasan yuridis. Mungkin memang tidak saya sampaikan secara satu persatu berkaitan dengan landasan K13 ini. Sebetulnya secara yuridis ada beberapa undang-undang, bahkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, kemudian termasuk juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini cukup banyak tentang pengembangan K13, artinya landasan penataan kurikulum 13 ini. Termasuk juga di dalamnya ada Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter. Kemudian pembelajaran aktif dan pendidikan kewirausahaan. Kemudian juga ada PP nomor 19 2005 tentang standar nasional pendidikan, termasuk Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Kemudian ada penyempurnaan kurikulum. Nah, ini yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap saat kurikulum itu pasti berinovasi, artinya mesti berkembang. Belum selesai K13 terlaksana, kalau kita hitung 2013 sampai hari ini ada sekitar berapa tahun ya? 9 tahun ya, lebih kurang ya. Nah, dan itu belum sempurna berjalan, artinya ada semacam kegalauan juga di tengah-tengah masyarakat karena kita tidak mampu setiap guru untuk mengaplikasikan kurikulum 2013. Nah, sekarang ada lagi yang namanya MBKM namanya, Merdeka Belajar. Dan itu mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu sudah terlaksana. Dan mulai tahun 2021 kemarin itu sudah terlaksana. Tetapi untuk perguruan tinggi negeri Islam belum ada. Tapi untuk perguruan tinggi negeri umum, katakanlah Dikti, itu sudah terlaksana dari tahun kemarin. Dan berkaitan dengan pertanyaan juga, ada dengan pertanyaan Atun tadi, mengenai pembelajaran agama yang berkurang pada K13. Nah, inilah kebijakan yang menurut saya, kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau memang dikurangi. Jangankan hanya pada sekolah dasar atau sekolah umum, bahkan saya ingat ketika sekolah sanawiyah dulu, pelajaran akidah akhlak itu kalau nggak salah seminggu itu 4 jam. Nah, sekarang 2 jam. Wallahu a'lam besok kan apa lagi yang terjadi, nggak tahu saya. Termasuk juga pelajaran bahasa Arab itu, semua pelajaran agama itu semuanya dikurangi. Yang 4 jam jadi 2 jam sekarang. Termasuk juga pelajaran agama di sekolah. Saya nggak tahu juga apa yang diinginkan pemerintah hari ini. Apakah ada semacam menganaktirikan pengajaran keislaman itu di tengah-tengah umat Islam, saya nggak tahu juga. Yang jelas berkaitan dengan landasan kenapa kurikulum K13 ini atau kurikulum 2013 ini berkembang juga ada dimanakan oleh undang-undang, termasuk yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kita sambung lagi pertanyaan diajukan oleh Pak Haikal tadi, high skill dan soft skill, bahwa tujuan pengembangan kurikulum 13 itu sebagai sebuah sistem dari sekolah, ini pendapat dari Mulyasa, kemudian pendidikan, dan bahkan masyarakat. Nah, ini artinya apa? Bahwa
kurikulum 2013 itu dikembangkan dari sekolah. Artinya sudah tersistem. Kalau dia sudah tersistem, artinya sudah ada aturan itu dari atas. Tidak serta-merta muncul dari bawah atau membasuh dari bumi, kata orang Minang. Pasti ada aturannya. Tidak akan mungkin sebuah inovasi itu berkembang tanpa ada aturan, tanpa ada landasan secara yuridis, secara empiris akan berkembang. Kemudian menurut saya dari apa yang saya paparkan berkaitan dengan pengembangan kurikulum 13 ini, yang jelas K13 itu menghadirkan pembelajaran yang mengacu pada 3 ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang mana K13 itu menganut pandang dasar bahwa pengetahuan tidak dipindahkan secara utuh dari guru kepada siswa, tetapi membutuhkan proses yang secara langsung untuk menyampaikan informasi secara sehingga memberikan makna dan belajar. Memberikan makna dalam pembelajaran yang terlaksana antara guru dengan siswa. Nah, di sini siswa sebagai sebagai subjek memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, dan menginstruksi, termasuk menggunakan pengetahuan. Untuk apa dia gunakan? Kemana diarahkan? Nah, di sini K13 juga dihadirkan untuk membangun siswa yang siap menghadapi perkembangan zaman di masa mendatang. Makanya dibutuhkan keterampilan-keterampilan mendasar. Artinya di sini katakanlah sebagai seorang siswa diberikan semacam eksplorasi, diberikan semacam kebebasan, berkreasi, berinovasi, termasuk punya keterampilan dan berpikir kritis. Ini kemudian dalam teori dinyatakan oleh Greenstein bahwa bentuk keterampilan abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan, kemudian termasuk juga keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian termasuk juga keterampilan berkomunikasi. Kalau dulu orang mengatakan seorang siswa itu ibarat mancawan saja, guru yang memberikan ilmu kepada siswa. Kalau sekarang dalam K13, jadi ada semacam kolaborasi atau keterampilan berkolaborasi, termasuk keterampilan berliterasi serta kemampuan memahami sebuah pekerjaan diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, termasuk berpikir kritis tadi, dan ini menjadi dasar bagi seorang siswa sebagai sebuah keterampilan dikarenakan berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengembangkan pola pikir. Tujuannya adalah untuk membekali siswa di masa mendatang untuk menghadapi kehidupannya setelah dia melangkah ke periode berikutnya. Kemudian keterkaitan K13 dan KKNI. Saya pikir ada keterkaitan ya. Karena kalau K13 itu berkembang atau dikembangkan, pengembangannya di tingkat sekolah satuan pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, sementara KKNI itu ditujukan kepada perguruan tinggi seperti yang saya sampaikan di dalam penjelasan makalah tadi. Yang mana kesiapan dari atau katakanlah profil dari lulusan itu harus sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh sebuah program studi di perguruan tinggi. Kemudian berkaitan KKNI, Bapak Ibu semuanya mungkin tahu juga berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi. Saya pikir saya pernah juga mengikuti seminar dulu tahun berapa ya, mengenai pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi. Awalnya memang menjadi sebuah dilema di perguruan tinggi yang sebelumnya menerapkan Nah, kalau kita lihat dari proses berkaitan dengan KKNI yang dilaksanakan pada perguruan tinggi, berkaitan dengan proses dan hasil belajar mahasiswa, ini didasarkan pada Permendikbud nomor 44 tahun 2015 yang mengatakan bahwa ada yang namanya prinsip edukatif, kemudian ada prinsip otentik,
kemudian ada prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan. Dan itu bisa Bapak Ibu baca dalam makalah yang sudah saya tulis, itu di halaman 44, dari halaman 43 sampai 44. Nah, di sini bahwasanya karakteristik pada proses pembelajaran yang interaktif, kemudian juga holistik, integratif, termasuk saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, ini berpusat pada mahasiswa. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa teknik penilaian yang harus diterapkan oleh dosen tidak seharusnya terpaku pada satu atau dua teknik saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai teknik penilaian. Artinya tidak monoton. Ini mohon maaf, kadang-kadang penilaian dari seorang dosen kepada mahasiswa hanya terkait dengan hasil ujian saja, tetapi tidak mengelaborasikan apa yang ada terjadi di selama proses perkuliahan, sehingga kadang-kadang itu bisa merugikan mahasiswa. Tetapi di balik itu semua, kadang-kadang kita juga tidak bisa menyalahkan satu sama lain punya mekanisme atau proses dalam pembelajaran itu sendiri. Oke. Inovasi KKNI di lembaga perguruan tinggi. Yang jelas, pada dasarnya, kalau inovasi itu tentunya ada semacam perubahan, namanya berinovasi, artinya ada semacam perubahan. Bisa saja perubahan itu yang dianggap oleh yang punya kepentingan itu adalah baik, tetapi bagi sebagian orang belum tentu dianggap sebuah kebaikan. Yang jelas tujuannya adalah mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik atau mungkin saja yang terburuk. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana berkaitan dengan yang jelas kalau kita perhatikan kurikulum, inovasi kurikulum di perguruan tinggi itu sebagaimana dijabarkan tadi, bahwasannya di sini merupakan sebuah kerangka perjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan ataupun juga menyetarakan, termasuk juga mengintegrasikan capaian pembelajaran, apakah melalui jalur pendidikan non formal, termasuk juga informal, bahkan juga formal. Baiklah, Bu Lena, mungkin dipersingkat aja lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan Ibu pemakaran yang satu lagi juga harus menjawab pertanyaannya. Ya, saya pikir memang sebetulnya memang dibatasi, cuma karena memang pertanyaan itu semua mesti dijawab nampaknya, walaupun itu hanya ibaratnya apa namanya ya. Mungkin bisa dibantu sama ya, Pak Prof kita semua nanti. Ya nampaknya, makanya ya. Saya cukup panjang memberikan penjelasan berkaitan dengan ini. Oke, demikian saja mungkin berkaitan dengan penjelasan atau katakanlah pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang ada yang kurang, rasanya mohon diberikan pemahaman kepada saya oleh kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya. Terutama sekali saya mohonkan kepada dosen pengampu kita Bapak Profesor Dr. Safruddin Nurdin dan Bapak Dr. Muhammad Qasim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Lena yang sudah memberikan tanggapannya di hadapan kita semua, walaupun itu terkadang mungkin ada benarnya atau ada baiknya. Mungkin nanti kita minta pertegas dari dosen pengampu kita bagaimana seharusnya. Dan kita minta tambahan dari Ibu Yusilis, silakan Ibu. Mute-nya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Moderator menjawab Pak Prof dan Pak Dr. Qasim. Yang mana pertanyaan yang terkait untuk kita adalah sekaitan dengan
pembelajaran blended learning dan pembelajaran daring ini, nampaknya pertanyaannya cuma satu orang yang munculkan pertanyaan. Mungkin kita yakin dan percaya karena pembelajaran blended learning dan pembelajaran daring ini adalah yang sedang hangat-hangatnya, sehingga tidak banyak yang untuk mengomentarinya. Terkait dengan komentar yang disampaikan oleh saudari Atun tadi, terima kasih kita ucapkan, yaitu masalah hanya sedikit pula, yaitu apakah masih terpakaikah pembelajaran blended learning atau pembelajaran daring ini pada saat sekarang ini. Kalau kita menjawab tentu masih terpakai. Apa buktinya? Untuk saat sekarang ini, mungkin kita sedang melaksanakan apa yang disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran melalui pembelajaran sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa yang dikatakan dengan pembelajaran daring itu adalah pembelajaran melalui jaringan, melalui jaringan, artinya kita mempergunakan jaringan internet. Nah, untuk jadi pembelajaran daring ini itu memang sebagaimana yang dijelaskan oleh penanya sebentar ini, ada pembelajaran daring itu digalakkan kemarin, marak-maraknya pelaksanaan pembelajaran daring itu adalah pada masa pandemi kemarin. Padahal pada saat sekarang ini kita kan tidak pandemi lagi, kita kan sudah tatap muka. Apakah masih dipakai? Masih. Karena apa? Satu bukti karena bahwa pembelajaran daring ini sangat diperlukan atau dibutuhkan di dalam proses belajar mengajar. Nah, pada saat sekarang ini itu pembelajaran masalah daring ini sering dipakai. Sekarang ini kita lihat di beberapa sekolah atau madrasah, yaitu pelaksanaan ujian bukan memakai paper. Bukan memakai paper, tetapi kita sudah memakai ujian sekarang ini, kita melalui ujian dengan secara daring, yaitu melalui internet. Artinya peserta didik yaitu melakukan ujian, baik ujian semester atau dalam kemarin itu melaksanakan PPDB, itu kita memakainya adalah dengan memakai istilah dalam bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan daring. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan juga adalah pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran gabungan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran dengan luring atau pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran ini juga saat ini masih bisa dipakai atau terpakai karena sangat dibutuhkan, bahkan dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Di saat guru-guru kita melakukan atau pendidik melakukan pertemuan tatap muka, itu kadang-kadang untuk pelaksanaan tugasnya biasanya guru-guru itu menyampaikan melalui aplikasi atau melalui daring. Jadi ada terjadi sekarang ini yang dilaksanakan oleh pendidik bersama peserta didik atau yang dilakukan di sekolah atau di madrasah dipakai ini pembelajaran blended learning ini. Mereka sekarang ini karena sudah terbiasa, jadi mereka sudah memakai secara spontan mereka memakai sekarang ini yaitu pembelajaran blended learning itu. Itu kira-kira apakah masih terpakai. Kemudian dalam bentuk yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh yang ditanyakan oleh penanya tadi, yaitu bentuk kesuksesan. Mungkin kita di sini mengartikannya yaitu bentuk positif dari pembelajaran daring dan pembelajaran blended learning. Nah, kalau bentuk positifnya, memang kalau kemarin itu banyak keluhan dari orang tua wali murid atau bahwa kalau pembelajaran daring ini kita berikan kepada anak-anak yang di bawah umur, artinya kepada anak yang masih tarafnya pendidikan dasar atau RA, ini memang susah untuk menerapkannya atau mengaplikasikannya. Kenapa? Karena kadang-kadang kurangnya kontrol dari orang tua nanti di saat pelaksanaan pembelajaran daring ini mengakibatkan anak akan terkecanduan atau kurang larinya kepada yang lebih menyenangkan gitu. Akhirnya anak terbiasa dengan ini sementara dia belum bisa membedakan
mana yang positif dan mana yang negatifnya. Nih, karena memang kita saksikan sendiri bahwa ada beberapa di antara peserta didik yang masih levelnya di bawah atau masih dia adalah SD, ya sudah karena kecanduan ini kadang-kadang mereka sudah boleh dikatakan kalau tidak dapat aplikasi ini dia agak kurang bersemangat gitu membawa ke apa. Namun kalau jika kita bawakan yaitu pembelajaran daring ini kepada anak yang sudah di SLTA atau kita yang sudah berada di perguruan tinggi, ini baik, ada nilai positifnya gitu. Seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring ini karena banyak hal yang bisa dibantu dengan kita melakukan pembelajaran daring ini. Kadang-kadang kita mempunyai kesulitan atau tenaga pendidik mempunyai ada halangan sementara kalau dengan melaksanakan pembelajaran daring ini bisa juga terlaksana. Tidak perlu lagi adanya penundaan pembelajaran kan gitu. Jadi kira-kira punya nilai positif dan punya nilai negatif. Tentu kita lihat dari objek-objek penggunaannya gitu. Jadi kalau mungkin untuk peserta didik atau tenaga pendidik dan peserta didik yang berada di level yang lebih tinggi, ini besar positifnya, banyak positifnya. Sementara untuk anak-anak yang berada di bawah taraf yang umur atau yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mungkin ini banyak negatifnya, akan begitu. Ini kira-kira tanggapan kita terhadap apa yang ditanyakan oleh saudara Atun tadi. Kemudian sedikit kita ingin yaitu memberikan sumbangan jawaban terhadap makalah yang disampaikan oleh Bu Lena sekaitan dengan pembelajaran pertanyaan yang dikemukakan oleh Bu Atun sebentar ini, yaitu bahwa jumlah jam pelajaran PAI kurang jumlah jam PAI kurang pada kurikulum Merdeka kan gitu. Sebenarnya pada kurikulum Merdeka ini itu sebenarnya kalau kita cermati itu tidak lari dengan kurikulum 2013. Kenapa kita tidak katakan tidak lari kepada kurikulum 2013? Karena pada kurikulum Merdeka ini sebagaimana kita yang sudah dianjurkan oleh kementerian kita sendiri, yaitu pada KMA nomor 347 tahun 2022, yang mana KMA ini nanti akan kita diwajibkan diberlakukan pada tahun ajaran 2022-2023. 2021-2022 itu 2022-2023 itu kita boleh melaksanakan dan boleh tidak. Tetapi pada kurikulum pada 2023-2024 ini kurikulum Merdeka ini sudah diwajibkan seluruh madrasah kita untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Nah, setelah kita lihat standar kelulusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemakalah sebentar ini, setelah kita lihat yaitu standar kelulusan dari kurikulum Merdeka ini sama dengan standar kelulusan yang ada pada K13. Di K13 itu standar kelulusannya ada yang sifatnya adalah penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, kemudian ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian sikapnya domain boleh dikatakan nanti domainnya ada domain sikap, ada domain pengetahuan dan ada domain keterampilan. Di kurikulum Merdeka ini sesuai dengan Dirjen Pendidik ini juga ada, yaitu ada domain sikapnya, ada domain pengetahuan dan ada domain keterampilan. Yang di sini tergambar yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 juga ada pada kurikulum ini. Hanya di dalam Juknis ini tidak diarahkan betul sebagai yang diarahkan di dalam K13.
tetapi dia dituntut. Ini dituntut adalah diberi kebebasan kepada sekolah atau madrasah bagaimana cara mengaplikasikan kurikulum ini di madrasah. Kemudian terkait dengan jam pelajaran, jumlah jam pelajaran yang ada pada kurikulum 2000 Merdeka ini, itu jumlah jamnya dulu waktu K13 itu jumlah jam itu dipatok per minggu. Tetapi untuk saat sekarang ini jumlah jam pelajaran itu kita ditentukan untuk dilaksanakan 1 tahun. Jadi di sini kita boleh berinovasi atau kita boleh memilih kira-kira dari kondisi yang ada di sekolah kita atau di madrasah kita, di mana kira-kira yang dibutuhkan, yang sangat urgen harus disampaikan dulu kepada peserta didik, boleh kita mendahulukan itu, tidak terikat seperti yang ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, jadi kalau kita sekarang ini melihat bahwa kurikulum Merdeka ini tidak jauh berbeda dengan K13, hanya saja kita harus bisa menyikapi apa yang dituju oleh kurikulum tersebut. Nah, terima kasih banyak Bu Moderator. Demikianlah jawaban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua pemakala yang sudah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita semua. Mungkin saya tidak akan memberikan feedback kepada teman-teman penanggap. Langsung saja nanti kita serahkan forum ini kepada Bapak Profesor kita dan Bapak Dokter kita Muhammad Qasim. Mungkin satu lagi yang saya tekankan di sini bahwa kegiatan dari segala perubahan kurikulum itu pada saat KTSP itu masih di dalam kewenangan satuan pendidik itu sendiri. Nah, pada saat kurikulum 2013 kewenangan untuk pengembangan contohnya silabus menjadi kewenangan pemerintah. Mungkin itu salah satunya yang menyebabkan jam pelajaran dari pendidikan agama Islam itu sendiri berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti Bapak Prof dan Bapak Dr. Qasim bisa menjelaskan lebih detail lagi. Dan satu lagi, apakah contoh dari jenis inovasi kurikulum yang sudah kita pelajari saat ini hanya cukup ini saja atau masih ada lagi contoh inovasi kurikulum yang bisa kita kembangkan lagi? Mungkin nanti bisa minta penjelasan dari Bapak Dr. Qasim dan Bapak Prof. Baiklah, dari saya mungkin itu sudah cukup. Mungkin saat ini kami serahkan ruang dan tempat. Bu Moderator. Iya, Pak Ali Arman. Bisa minta beri masukan sedikit. Masalah. Ya, sedikit. Jangan lama-lama. Silakan, Pak Ali Arman. Cukup 5 terima menit kasih. aja. Terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator. Sebelumnya kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Saprudin Nurdin MPD, kemudian Bapak Dr. Muhammad Qasim MA. Baiklah, di sini saya telah coba membaca apa yang disampaikan oleh pemakalah, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Cuman yang menimbulkan pertanyaan bagi saya di sini, yang menjadi tanggapan saya di sini adalah tentang masalah materi ini. Materi yang pertama yaitu sehubungan dengan apa namanya itu? Ya, sehubungan dengan K13 dan KKNI. Jadi setelah saya lihat-lihat, kemudian mengacu kembali kepada materi kita yang lama, saya waktu itu mengenal hanya pengembang kurikulum itu apa namanya itu ada 4 jenis kurikulum pada dasarnya. Yang pertama ada kurikulum itu yang sifatnya subjek akademis. Kemudian ada kurikulum itu kurikulum humanistik. Kemudian ada kurikulum teknologis. Kemudian juga ada rekonstruksi sosial. Nah, ini adalah desain kurikulumnya. Jadi desain kurikulum ini yang mengacu kepada setiap kurikulum yang berkembang pada saat sekarang ini, yang telah melalui inovasi-inovasinya.
Cuman yang perlu nampaknya di sini yang saya lihat di sini KKNI ini, sehubung dengan KKNI ini. Menurut tanggapan saya, KKNI itu bukanlah kurikulum, tetapi cuman berbasis. Sama halnya karena kalau kita lihat, yaitu KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kerangka kualifikasi, berarti kalau kerangka kualifikasi itu merupakan sebagai pola. Jadi bukan merupakan suatu sebagai kurikulum, tetapi adalah acuan. Jadi apapun kurikulum yang kita laksanakan itu mengacu ke situ. Jadi untuk di perguruan tinggi acuannya tentu adalah KKNI ini. Nah, sementara kalau kurikulum K13 acuannya untuk tingkat SLTA ke bawah itu bertitik tolak kepada kalau sekarang ini masih mempergunakan itu kurikulum satuan pendidikan, ya, satuan KTSP, ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berarti itu adalah basisnya. Walaupun kita telah melaksanakan sekarang ini namanya kurikulum 13, walaupun nanti akan diterapkan kurikulum merdeka, tetapi basisnya tetap kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi KTSP itu merupakan sebagai pola atau acuan kemana kita harus berangkat untuk menganalisa, untuk melihat perkembangan kurikulum itu sendiri. Jadi kalau dalam makalah tadi saya lihat bahwa dalam uraiannya memang sudah pas itu menurut uraiannya, tetapi saya tidak setuju sebenarnya kalau dikatakan KKNI itu sebagai kurikulum, tetapi adalah sebagai patokan sebenarnya KKNI itu. Sementara kalau untuk perguruan tinggi itu namanya kurikulum perguruan tinggi, satuan perguruan tinggi, yaitu kurikulum pernah saya baca itu namanya kurikulum perguruan tinggi, ya KPT. Nah, kemudian KPT itu mengacu kepada yaitu yang disebut dengan KKNI. Itulah yang diatur dalam undang-undang menurut Permen Dikbud nomor 73 tahun 2013 itu tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu. Baik tentang lulusannya maupun cara pembelajarannya harus mengacu ke situ. Karena sementara kurikulum yang diberlakukan saat sekarang ini adalah kurikulum K13. Itu kurikulum K13 itu mempunyai beberapa basis untuk pengembangannya. Jadi berarti inovasi kurikulum yang dilaksanakan itu berbasis kepada KKNI, berbasis kepada KTSP, berbasis kepada umpamanya kalau sekarang ini tetap kepada mengacu kepada KTSP. Nah, kalau untuk tingkat SLTA ke bawah, kemudian untuk perguruan tinggi mengacu kepada KKNI. Nah, ini menurut analisa saya. Jadi nanti kepada Bapak Prof untuk dapat meluruskan tentang apa ini, tentang masalah keberadaan KKNI ini, apakah sebagai kurikulum atau sebagai patokan atau sebagai sebagai acuan kemana harus berangkatnya kurikulum. Kemudian sedikit lagi Bu Moderator. Ya, Pak Alirman udah 12:30. Iya. Ya, kira cukup Pak. Jadi soalnya tadi sebentar cukup, kan. Pak. Kita apa lagi? Nah, itulah kira-kira yang perlu saya. Yang saya bantah kok kira 5 bantah kan. Baik, kita cukupkan Bapak Pak Alirman, mungkin minggu depan bisa disambung lagi. Baiklah, forum saya serahkan kepada Bapak Dr. Kosim dan Bapak Prof. Dari saya, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya jelas ya? Agak putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Kalau ini masih putus-putus? Agak lancar, Pak. Iya.
Mohon maaf saya Alhamdulillah. izin video dimatikan karena lagi juga di jalan. Tadi ada acara LPM. Pak Prof yang kita hormati, kemudian Bapak Ibu, saya hanya beberapa komentar saja terkait dua makalah hari ini. Yang pertama tentang kurikulum K13 dengan KKNI. Jadi perlu diluruskan ya, bukan kurikulum KKNI, tapi kurikulum mengacu KKNI. Jadi KKNI itu memang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dia bukan kurikulum itu. Dia cuma kerangka kualifikasi. Tetapi kurikulum perguruan tinggi itu mengacu ke tuntutan KKNI itu. S3 level 9, S2 level 8, profesi level 7, S1 level 6 gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di level 6 itu bagaimana tuntutan sikapnya, bagaimana tuntutan pengetahuannya, bagaimana tuntutan keterampilannya gitu ya. Jadi ada sikap, ada keterampilan utama, ada keterampilan khusus gitu kan, dan seterusnya itu. Jadi dia mengacu ke sana dan itu sudah ditentukan oleh pendidikan apa kita, ada perpresnya ya, ada perpres tentang KKNI itu. Nanti kemudian ditindaklanjuti dengan kurikulum perguruan tingginya mengacu ke sana gitu. Tapi memang seiring dengan itu ada perubahan-perubahan, termasuk merumuskan itu harus, karena tuntutan KKNI itu tentu harus muncul dulu profil lulusan. Profil lulusan itu bagaimana bentuknya? Untuk mencapai profil lulusan itu disesuaikan dengan visi misi. Kemudian setelah itu baru disesuaikan dengan 4 ranah yang ada di KKNI itu. Baru muncul capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran, ya capaian pembelajaran itu seperti tujuan lah ya. Kemudian muncul bahan-bahan kajian seperti materi gitu ya. Dari bahan kajian maka muncullah mata kuliah. Jadi di perguruan tinggi orang tak berpikir apa mata kuliahnya, tapi yang dipikirkan orang itu adalah bagaimana profil lulusannya, apa capaian pembelajarannya gitu. Dari situ baru muncul mata kuliah. Dan itu bagian dari inovasi pendidikan kan, kurikulum kan. Karena sebelumnya tidak demikian. Justru selama ini orang berpikir apa mata kuliahnya, siapa dosennya gitu. Mata kuliahnya melekat pada diri si dosen gitu ya. Bukan profil lulusan yang diinginkan gitu. Jadi ini seiring dengan perubahan kurikulum juga di sekolah. Di sekolah ketika itu muncullah kurikulum 2013. Tadi Pak Lirman menyebut dengan KTSP ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan KTSP, kurikulum 2006. Kurikulum 2006. Yang KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, sampai sekarang juga namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kan nama jenjangnya, SD, SMP, SMA. Ya kan? Sekarang juga tetap begitu, dokumen tetap dokumen kurikulum SMA 1 Padang tetap. Sama juga di KTSP. Cuma KTSP lebih familiar disebut ya. Tapi sebenarnya itu adalah kurikulum 2006. Adakah perubahan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 yang signifikan? Tadi dikatakan ada yang mengatakan lebih baik 2006. Ya, kalau kita cermati secara keseluruhan lebih lengkap yang kurikulum 2013. Di KTSP itu justru terbatas kegiatan pembelajaran hanya berpaku pada 3, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Ya tidak begitu agak monoton. Walaupun di situ sudah diminta bisa diterapkan project based learning, problem based learning ya. Tetapi masih kaku, masih eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Maka di kurikulum 2003 dan termasuk penilaian itu cuma 1 penilaiannya. Digabungkan antara pengetahuan dengan keterampilan. Padahal kita dari dulu kuliah secara teoretik tidak mungkin disatukan itu. Beda instrumen untuk keterampilan dengan pengetahuan. Juga sikap. Sikap itu non-tes. Sementara pengetahuan itu tes. Tapi sayang tadi Bapak Ibu tidak kritis. Bagaimana perguruan tinggi? Perguruan tinggi juga begitu kan? Hanya 1 nilainya gitu. Makanya perguruan tinggi itu bukan angka, tapi huruf. Karena dia bersifat kualitatif. Sebenarnya itu apanya ya. Begitu jawabannya itu. Nah, oleh karena itulah kurikulum 2013 itu berubahnya ada 4 standar kan. Yaitu SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ya, ada perubahan di situ. Yang paling signifikan itu adalah standar penilaian tadi yang kita kenal dengan penilaian otentik yang beriringan dengan HOTS gitu ya. Beriringan juga dengan tuntutan keterampilan abad 21. Jadi saya kira itu beriringan juga adanya pendidikan karakter, kemudian atau disebut dengan penguatan pendidikan karakter. Bahkan yang paling hebat
berani Kementerian ketika itu masa MNuh menambah jam pelajaran agama dari 3 jam menjadi 4 jam di SD, 2 jam menjadi 3 jam di SMP. Yang hebatnya lagi adalah mereka membuat apa yang disebut dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Itulah sangat agamis sekali. Semua mata pelajaran terikat dengan KD-KD sikap spiritual dengan sikap sosial. Sayangnya masa Anies Baswedan itu justru dirubah. Masa Pak Anies dirubah, kurikulum 2013 itu KD-KD sikap spiritual, sikap sosial justru Halo? Masih dengar ya suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Justru masa Pak Anies sebagai menteri era Jokowi itu justru berubah. Sikap spiritual, sikap sosial hanya ada pada agama dan PKN. Tapi semua mata pelajaran lain dihilangkan. Jadi bersifat indirect, ya, tidak pembelajaran langsung. Itu dikomplain oleh banyak orang dan itu tuntutan beberapa LSM yang diakomodir oleh Bapak Anies, ya, ketika jadi menteri. Saya katakan itu dosanya Anies itu. Ya, akhirnya tidak kuat lagi pembelajaran yang mengacu pada sikap spiritual. Jadi tentulah banyak juga di sini kekurangan-kekurangan, ya, sehingga memang, tapi yang pasti ada inovasi yang signifikan juga antara ke-13 dengan kurikulum 2006. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan sekarang ada isu perubahan, bukan isu ya Bu ya, memang sudah ada. Nanti saya share aturan-aturannya, tetapi bukan hanya PAI yang dikurangi, tapi semua mata pelajaran, ya, hampir semua itu. Dikurangi itu 25% untuk proyek profil pelajar Pancasila. Misalnya di SMA itu, di SD itu ada 4 jam PAI, menjadi 3 jam. 1 jamnya dikontribusikan untuk proyek profil pelajar Pancasila. Agama di SMP biasanya 3 jam, 72 jam, itu 36 jam per jam, ya, 36 menit, sorry. Itu sekarang menjadi 2 jam, 1 jamnya pindah menjadi proyek profil Pancasila. Itu yang sudah pernah saya singgung, tapi proyek profil pelajar Pancasila, jadi 1/4 dari total pertemuan di sekolah itu dialihkan ke profil pelajar Pancasila berbasis proyek. Dan itu tidak mesti dikaitkan dengan agama, tapi dia dibuat proyek di sekolah itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang 6 elemen, semua guru menjadi mentor untuk proyek itu. Maka saya bilang kalau guru agamanya tidak menguasai ini di sekolah, maka proyek-proyek yang akan dikembangkan itu adalah proyek-proyek non-agama. Tapi kalau guru agamanya lihai, cerdas, dia bisa mendesain modul-modul, justru proyek itu akan banyak diambil oleh orang-orang agama. Ini. Dan itu dalam setahun mereka harus menyelesaikan 3 modul. 1 modul itu bisa diselesaikan 2 minggu, 14 hari tanpa ada pelajaran lain. Mulai masuk tengah 8 itu sampai pulang proyek aja selama 14 hari. Tapi boleh juga sistemnya misalnya setengah hari, tentu kali 14 jadi 28 hari. Tergantung sistemnya. Pokoknya merdeka sekolah untuk melakukan. Nah, itu saya kira perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang menurut saya. Terakhir tentang blended learning, ya, dengan daring, memang ini yang harus menjadi PR kita. Saya kira banyak juga analisis sekarang dan ke depan blended itu akan menjadi banyak pilihan orang. UNP sebenarnya sebelum pandemi sudah membuat peraturan 50% itu boleh blended, boleh daring. Tetapi ingat, ini harus harus memiliki fasilitas yang bagus, kampusnya itu atau sekolah harus menggunakan e-learning gitu kan. Termasuk masuk S3 ini. Saya kira S3 ini pilihannya bagusnya itu adalah blended ini, sehingga Bapak Ibu tidak tiap minggu harus ke kampus kan. Seminggu ngajar, seminggu enggak. Setuju, Pak. Ya, tapi harus ada aturannya kan. Harus ada aturannya. Kemampuan kita yang enggak fasilitas di kampus yang fasilitas. Kemudian
Yang paling apa lagi, yang mesti dipahami lagi, yang daring itu tidak semuanya bisa didaringkan materinya ya. Materi daring itu hanya untuk aspek pengetahuan. Kalau dia praktek, itu tak cocok tuh. Tapi tutorial prakteknya bisa. Tapi kalau dia memang bersifat praktek sholat, masa didaringkan? Sulit. Atau kalaupun daring ada dua, ada sinkronus, ada asinkronus. Ya, mungkin ada beberapa materi yang bersifat praktek, bisa aja disinkronuskan ya. Tapi ada, dan itu bisa juga dapat soft skill-nya, mimik gurunya bisa dilihat. Tetapi banyak hal justru memang dituntut bersifat sinkronus. Jadi asinkronus itu ini nih. Kalau asinkronus itu kalau dia bersifat tutorial, misalnya kita buat video pembelajaran, ya kan, kita kirim bagaimana tutorialnya bisa. Tapi ada hal tertentu kalau mau diskusi langsung tanya jawab, ya tidak bisa asinkronus dong, harus sinkronus gitu. Ya harus didukung oleh e-learning gitu. Jadi itu hal yang perlu dipahami, harus disiapkan. Tapi yang pasti guru-guru hari ini harus menyiapkan diri untuk mendesain pembelajaran blended itu, ya. Termasuk Bapak Ibu yang menjadi praktisi di sekolah harus menyiapkan. Begitu juga dosen. Bahkan sekarang sudah ada yang daring 100%. Seperti UICU apa? Universitas Insan Cita Internasional, Universitas Islam Insan Cita yang digagas oleh Kahmi ya, alumni HMI, yang semua pembelajarannya 100% itu daring. Sekarang sudah mulai membuka mahasiswa. Saya kira itu tanggapan saya tentang makalah ini. Mohon Pak Prof untuk memberikan penguatan lebih jelas ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Qasim MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Sirih lah pulang ke Pinang lah pulang ke Tampuknya, Sirih lah pulang ke Gagangnya kan. Dua makalah yang dipresentasikan siang ini memang bidangnya Pak Qasim. Wakil Dekan 1 kan membidangi kedua tema yang didiskusikan ini. Jadi Bapak menyimak tadi dengan lengkap dari awal sampai akhir. Rasanya tidak ada tambahan lagi, sudah lengkap itu. Sudah lengkap disampaikan Pak Muhammad Qasim sebagai ulasan dan penjelasan untuk dua makalah ini. Baik terhadap KKNI, kurikulum 2013 maupun terhadap blended learning. Blended learning lagi hangat-hangatnya pada saat terakhir ini. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh blank dari hal-hal yang berkaitan dengan blended learning. Blended learning ini kan artinya mengawinkan yang konvensional dengan yang baru atau yang IT gitu kan. Pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring. Sudah dijelaskan tadi Bapak kira. Banyak macam-macamnya. Kalau pelaksanaannya di kampus banyak pula macamnya. Tidak hanya Zoom saja, bisa Google Classroom dan lain-lain ya tentang blended learning. Silakan nanti dibaca, ada buku khusus blended learning. Luas pembahasannya. Kemudian tentang K13 tadi, itu sudah bidangnya Pak Qasim, sudah dijelaskan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Mungkin nanti untuk penguatan, karena tadi disampaikan secara lisan, Bapak sudah kirim 3 poin-poin. Nah, barangkali bisa dibuka itu. Itu pas dan persis seperti apa yang dijelaskan Pak Qasim tadi. Di K13 itu inovasinya mungkin ya kalau untuk diproses inovasinya adalah scientific approach itu. Kalau di penilaian inovasinya adalah authentic assessment itu. Jadi urainya sudah panjang tadi kan. Dulu tidak pernah ada penilaian yang seperti authentic assessment. Sekarang dengan ada kurikulum 2013 ada penilaian authentic assessment. Nah, itu inovasinya. Di bidang proses inovasinya ya scientific approach. Scientific approach yang 5 itu. Ada observing, ada questioning,
ada experimenting, ada associating, dan ada communicating. Dan itu berimbas kepada pelaksanaan PBM di kelas. Guru-guru harus melaksanakan model-model pembelajaran yang berorientasi ke model-model pembelajaran rekonstruktivisme. Ada problem based learning, ada project based learning, ada contextual teaching learning, ada discovery inquiry learning, ada cooperative learning. Nah, itu semua bentuk-bentuk inovasi di dalam proses. Kemudian KKNI tadi sudah diluruskan oleh Pak Usim. KKNI itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kurikulum perguruan tinggi sejak ada Perpres dan sejak ada Permendikbud nomor sekian, maka kurikulum di perguruan tinggi mengacunya kepada KKNI. KKNI itu menghargai pengalaman yang diperoleh oleh seseorang. Dulu kita kenal Ibu Menteri Kelautan. Dia tidak punya ijazah, tapi bisa jadi menteri. Yang dihargai itu adalah pengalamannya itu. Nanti kalau Anda baca share Bapak yang tadi, yang KKNI ketemu itu. Ibu Susi itu dihargai di level berapa pengalamannya itu kan. Nanti kelihatan itu. Tapi orang-orang yang punya pengalaman di luar melalui latihan kerja, melalui pengalamannya bekerja di pabrik dan lain-lain segala macam di luar negeri, umpamanya sudah tuh pulang. Nah, kalau ada uji kompetensi, pengalamannya itu bisa disetarakan dengan level yang di KKNI itu. Cuma kepada mereka tidak diberikan ijazah. Mereka dihargai untuk memasuki sebuah bidang pekerjaan. Makanya KKNI itu melibatkan Kementerian Tenaga Kerja, melibatkan stakeholder, dan juga melibatkan Kemendikbud untuk perumusan kompetensi-kompetensi itu. Jadi setiap masa atau periode tertentu itu ada nanti pengecekan terhadap kompetensi. Nah, tadi sudah diuraikan juga oleh Pak Kosim bagaimana di perguruan tinggi itu kita tidak mulai langkahnya dari menentukan mata kuliah, tapi langkah pertamanya adalah merumuskan profil, kemudian menetapkan atau menyusun capaian pembelajaran, baru menetapkan materi dan proses. Tadi ada tiga poin-poin yang Bapak kirim, bisa dilihat, bisa dibuka itu. Mungkin itu bisa membantu untuk pengayaan materi ini. Yang tidak terkirim itu mungkin yang berkaitan dengan blended learning. Nanti kalau Pak Kosim ada bahannya nanti dikirim tuh insya Allah. Barangkali itu saja ulasan dari kami berdua. Mudah-mudahan bisa Bapak pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof dan Pak Dr. Nah, dikembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Prof yang sudah memberikan penjelasannya kepada kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita akhiri perkuliahan kita. Banyak maaf dari saya yang betul hanya absennya dikirim nanti ya Indah. Absennya ya, dikirim siap. Ya. Baik, Pak. Berita kuliahnya dikirim. Ya, terima kasih Pak. Bu Rosdialena atau Atun nanti silakan disiapkan absennya segera. Baiklah, kita akhiri kuliah kita untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.